Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bergabung kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Saya percaya sahabat-sahabat sekalian sudah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing oleh karena seperti biasanya, program ini tidaklah menggantikan tanggung jawab kita untuk belajar dan mendalami firman Tuhan dengan tanggung jawab kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba Tuhan Pendeta Jerry Mangirongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-12 dari triwulan ini dengan tema Esther dan Mordekai. Kita akan masuk lebih dalam, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu ketika kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Kami butuh tuntunan Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, kita melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua, kita menggali makna dari ayat inti. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan yang paling terakhir, kita tiba kepada bagian aplikasi. Mari kita lihat dasar firman Allah pelajaran ke-12 ini. Yang pertama, Daniel 1 ayat 1-12. Daniel dan teman-temannya yang berasal dari Yehuda dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar dan mereka diharapkan untuk melayani di istana dan diberi makanan dari meja raja. Tetapi Daniel bersikeras untuk tidak mencemari dirinya dengan makanan yang melanggar hukum agama mereka. Daniel 6 ayat 1-9. Darius, Raja Media Persia, memilih Daniel sebagai satu dari 3 penguasa tertinggi. Lalu kemudian orang mencoba mencari kesalahan dalam hidup Daniel, tetapi mereka tidak menemukan celah apapun. Tetapi karena kecemburuan, mereka menyusun rencana jahat, membuat raja mengeluarkan dekret larangan berdoa selama 30 hari. Dan siapapun yang melanggar akan dilemparkan ke dalam gua singa. Esther 2 ayat 1-10 dan ayatnya yang ke-20. Raja Ahasweros mencari pengganti Ratu Wasti. Dan Esther, seorang wanita Yahudi, dipilih sebagai ratu yang baru. Esther menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi sesuai dengan saran daripada Mordekai pamannya. Tetapi Esther mendapat tempat di hati raja dan Mordekai mencegah rencana pembunuhan terhadap raja. Esther 3 ayat 1-15, Haman, seorang pejabat tinggi di istana Ahasweros, merencanakan pemusnahan massal terhadap orang Yahudi karena Mordekai, seorang Yahudi, menolak untuk sujud kepadanya. Lalu Haman meyakinkan raja untuk mengeluarkan dekret pembunuhan terhadap seluruh umat Yahudi. Esther 4 ayat 1-14, Mordekai memberitahu Esther tentang rencana jahat Haman dan meminta Esther untuk berbicara dengan raja demi menyelamatkan umat Yahudi. Esther 9 ayat 1-12, pada tanggal yang ditetapkan untuk pemusnahan, umat Yahudi memperoleh hak untuk membela diri dan sebaliknya mereka berhasil melawan musuh-musuh mereka dan menyelamatkan diri dari ancaman pembantaian. Mordekai kemudian mendapat posisi tinggi di istana. Lalu kemudian Purim dirayakan sebagai hari raya peringatan kemenangan itu. Sekarang mari kita lihat makna dari judul Esther dan Mordekai. Nah, menurut Holman Bible Dictionary, Esther ini adalah wanita yang lebih dikenal sebagai Esther dalam Alkitab, sebenarnya bernama Hadassah, yang pada waktu dia lahir dia menjadi yatim piatu di masa kecilnya. Dia ini dibesarkan oleh pamannya Mordekai. Dan di tengah-tengah orang Yahudi yang tinggal di Persia, Esther bertumbuh di sana. Hadassah ini kemudian menjadi ratu ketika istri Raja Persia Wasti menolak untuk tampil di hadapannya dalam sebuah perjamuan untuk para bangsawan. Lalu kemudian dia dipilih sebagai yang tercantik dari semua pelayan yang memenuhi syarat di seluruh kerajaan Raja Persia. Pertanyaan, apakah kisah Esther dan Mordekai ini adalah fiksi? Apakah ini nyata ataukah hanya sebuah cerita? Nah, kitab ini bagi orang Yahudi ditempatkan di bagian Alkitab Ibrani yang disebut sebagai tulisan-tulisan. Sementara memang ada beberapa perdebatan mengenai keabsahan kitab ini karena kurangnya dicantumkan nama Tuhan atau tidak ada nama Tuhan. Tetapi kalau kita lihat, aktivitas Tuhan begitu jelas di belakang layar di dalam kitab ini. Sehingga keberatan-keberatan ini dikesampingkan. Artinya benar ini adalah cerita kisah yang terjadi di dalam sejarah orang Israel. Latar belakang tentang tahun penulisan dari buku atau kisah Esther ini. Nah, penulis kitab ini memang tidak diketahui.
Seventh-day Adventist Bible Commentary mengomentari bisa saja ini adalah Esdra. Tetapi kitab ini jelas ditulis setelah kematian Ahasweros atau yang disebut Xerxes dari bangsa Yunani yang terjadi pada tahun 465 sebelum Masehi. Catatan yang sangat rinci dan khusus yang diberikan mengenai banyak detail sejarah membuat penulisnya kemungkinan besar hidup satu zaman dengan Mordekai dan juga Ester. Dan oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa kitab ini kemungkinan besar ditulis sekitar tahun 444 sampai 434 sebelum Masehi. Dan penulisnya adalah salah satu orang Yahudi yang tinggal di pembuangan. Lalu kemudian tokoh yang kedua adalah Mordekai. Siapa dia? Apa latar belakangnya? Lalu kemudian seberapa penting dia di dalam cerita ini? Menurut Eastern Bible Commentary, maka Mordekai ini adalah anak Yair dari suku Benyamin. Ia tinggal di Susan, kota metropolitan di Persia. Ia mengadopsi sepupunya Hadasa, yang kemudian diberi nama Esther, seorang anak yatim piatu yang dengan penuh kasih ia besarkan sebagai putrinya sendiri. Ketika ia dibawa ke istana raja dan diangkat menjadi ratu di kamar Ratu Wasti yang digulingkan itu, lalu kemudian dia dipromosikan untuk menduduki jabatan tertentu di istana Ahasweros dan menjadi salah satu dari mereka yang duduk di pintu gerbang istana, sebagaimana yang dicatat dalam Ester 2 ayatnya yang ke-21. Mengapa dalam cerita ini Ester dan Mordekai menyembunyikan identitas mereka? Kemungkinan ada beberapa alasan. Yang pertama adalah untuk perlindungan diri. Mengapa? Oleh karena pada masa itu menjadi Yahudi bisa saja menjadi sumber prasangka atau bahkan bahaya. Dengan menyembunyikan identitas mereka, Ester dan Mordekai mencoba melindungi diri mereka sendiri. Yang kedua adalah ketidakpastian sikap dari raja. Nah, Ester menjadi ratu di tengah-tengah istana Persia dan Mordekai bekerja di pintu gerbang istana. Kedua mereka mungkin merasa perlu untuk jangan terlalu menarik perhatian raja terhadap identitas mereka sebagai orang buangan. Itu dapat mempengaruhi posisi mereka sekarang. Yang ketiga, bisa saja ini ada hubungan dengan kewaspadaan mereka, gejolak politik yang akan terjadi. Ester dan Mordekai mungkin menyadari bahwa kalau identitas mereka diungkapkan, maka ini dapat menciptakan ketegangan politik atau perselisihan di istana. Mengapa seorang buangan diangkat oleh raja dalam posisi-posisi yang strategis? Lalu kemudian yang keempat, bisa jadi ini adalah sebuah strategi untuk penyelamatan umat Yahudi. Dengan menyembunyikan identitas Ester, ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar untuk menyelamatkan umat Yahudi dari rencana jahat Haman. Dengan menyembunyikan identitas mereka pada awalnya, Ester dan Mordekai dapat dengan lebih efektif mencapai tujuan mereka dan melindungi umat Yahudi dari ancaman yang ada di kerajaan Persia pada waktu itu. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat tema yang terdapat dalam Yesaya 49 ayat 6 bagian B. Disebutkan di sana, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Mari kita lihat apa pengertian ayat ini. Minimal ada 4 yang akan kita tanyakan. Yang pertama, apa peristiwa dalam ayat inti ini? Kedua, perkataan siapa dan ditunjukkan kepada siapa ayat ini? Yang ketiga, apa pengertian menjadi terang bagi bangsa-bangsa? Lalu yang keempat, siapa bangsa-bangsa yang dimaksud? Nah, saudara-saudara, peristiwa apa, perkataan siapa, dan ditunjukkan kepada siapa ayat ini? Seventh-day Adventist Bible Commentary Volume 4, halaman 278 menyaksikan ayat ini mengawali bagian penting dalam kitab Yesaya pasal 49 sampai pasal 53 yang memperkenalkan hamba Tuhan, di mana hamba Tuhan yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Nah, tema dari bagian ini adalah misi mulia dari hamba Tuhan Yesus Kristus untuk pelayanannya di dunia ini serta memulihkan Israel kembali. Hal itu dapat dilihat dalam Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16 dan Matius 15 ayat 24.
ayat ini adalah perkataan Tuhan melalui perantara Nabi Yesaya yang menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai hamba Allah yang akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ayat 6 bagian B. Nah, Yesus juga memiliki domba-domba lain. Dapat dilihat dalam Yohanes 10 ayat 16. Yesus datang menjadi juru selamat bagi dunia. Itu dilihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan membawa berita pengharapan ke ujung bumi. Dilihat dalam Matius 24 ayatnya yang ke-14. Lalu yang kedua, pertanyaan, apa pengertian terang bagi bangsa-bangsa di ayat itu? Nah, saudara-saudara, di dalam Yesaya 60 ayat 1-3 disebutkan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Di dalam Yesaya 62 ayat 2 juga disebutkan, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Jadi, pengertian terang adalah Yesus Kristus dan kebenarannya yang akan menjadi terang bagi dunia yang gelap. Kemudian, bangsa Israel sendiri yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi terang kepada bangsa-bangsa di mana mereka hidup dewasa itu. Nah, terang bagi bangsa-bangsa. Siapa yang dimaksud dengan bangsa-bangsa? Meskipun Mesias datang sebagai gembala untuk mengumpulkan domba-domba Israel yang hilang, dia memiliki juga domba-domba lain yang tidak termasuk di kandang ini. Saudara boleh lihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 16. Ia datang untuk menjadi juru selamat, bukan hanya untuk orang Israel atau bangsa Israel, tetapi juga untuk dunia, untuk semua bangsa yang ada di dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Sekat-sekat kebangsaan harus diruntuhkan. Efesus 2 ayat 14. Dan berita pengharapannya harus sampai ke ujung bumi. Matius 24 ayat 14. Jadi, bangsa-bangsa yang dimaksud adalah bangsa-bangsa yang di muka bumi ini yang harus menerima terang kebenaran yang akan disampaikan melalui bangsa pilihan. Ya, masih dengan pembahasan ayat inti kita, sekarang apa yang dimaksud dengan keselamatan daripadaku? Kemudian apa syarat keselamatan tersebut? Kata utama Ibrani yang diterjemahkan salvation atau keselamatan adalah Yeshua. Inilah kata Ibrani yang digunakan dalam Yesaya 49 ayat yang ke-6. Yang kata kerjanya adalah yasa, yang bisa diterjemahkan selain keselamatan adalah kemenangan, pertolongan atau kelepasan pada waktu krisis dan kesusahan. Dan menurut Zondervan Encyclopedia Q to Z, halaman 265 dikatakan bahwa keselamatan itu adalah pembebasan atau kelepasan dari kuasa dosa serta konsekuensi-konsekuensinya. Dan ini adalah sebuah doktrin utama dalam Alkitab dan teologi Kristen. Itulah sebabnya keselamatan pengertiannya sering dikaitkan dengan membayar biaya tebusan, membeli kembali, penebusan atau pemulihan. Nah, keselamatan daripadaku yang sedang dibicarakan di sini adalah keselamatan atau pembebasan yang datangnya dari Allah. Untuk memahaminya, Colin Brown dalam New International Dictionary of New Testament Theology halaman 177 memberi komentar bahwa setiap kali manusia karena kesalahan mereka sendiri atau karena suatu kekuatan yang lebih tinggi berada di bawah kendali orang lain dan telah kehilangan kebebasan mereka untuk mengimplementasikan kehendak dan keputusan mereka, dan ketika sumber daya mereka sendiri tidak memadai untuk berurusan dengan kekuatan lain tersebut, mereka dapat memperoleh kembali kebebasan mereka hanya dengan campur tangan pihak ketiga. Nah, Allah lah pihak ketiga yang dimaksud dalam pengertian ini. Karena hanya Allah yang sanggup membayar harga tebusan dan pembebasan manusia yang berdosa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 dan 10 bagian A mengatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita
yang sudah mati untuk kita. Nah, sekarang apa syarat keselamatan? Dalam konteks keselamatan dari dosa, syarat yang pertama adalah harus ada pihak ketiga yang berkorban, yaitu Allah melalui Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dan kemudian kita sebut itu adalah kasih karunia. Sedangkan bagi pihak yang menerima keselamatan tersebut, manusia yang berdosa dalam hal ini kita semua, syaratnya adalah iman. Efesus 2 ayat yang ke-8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi itu adalah syarat untuk menerima keselamatan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ujung bumi? Dan di mana ujung bumi yang dimaksud? Apakah kemudian kita harus ke sana untuk menjadi terang? Frase sampai ke ujung bumi, penekanannya dalam ayat inti adalah bahwa keselamatan dari Allah haruslah menjangkau semua bangsa di muka bumi ini. Hal ini mengindikasikan jangkauan global dari rencana penebusan Allah. Ini juga yang dikatakan di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6, halaman 124, bahwa pekerjaan ini haruslah bersifat universal, tidak terbatas hanya pada nasional saja. Artinya keselamatan tidak boleh dibatasi pada lokasi geografis atau kelompok etnis tertentu, tetapi meluas hingga mencapai semua bagian bumi sesuai dengan amanat agung Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, di mana para murid ditugaskan untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Nah, contoh dalam pengertian Alkitab tentang ujung bumi adalah apa yang ditulis dalam Ulangan pasal 28 ayat 49. Dikatakan di sana, Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi. Kemudian dikatakan di bagian terakhir, suatu bangsa yang bahasanya tidak engkau mengerti. Kalau begitu, ujung bumi dalam konteks misi adalah wilayah atau negeri asing, di mana orang-orang atau penduduknya asing dan bahasanya tidak kita mengerti. Mereka perlu dijangkau dengan keselamatan dari Allah, dan itu adalah tugas kita bersama. Nah, sekarang apakah kita harus ke sana untuk menjadi terang? Seandainya kita sanggup dan Tuhan beri kita kesempatan, kita harus menjawab kepada panggilan itu, ini aku, utuslah aku. Namun Nyonya White mengatakan dalam buku Adventist Home halaman 485, di sana dikatakan tidak semua bisa pergi sebagai misionaris ke negeri-negeri asing, tetapi semua dapat menjadi misionaris di rumah, di dalam keluarga, dan lingkungan sekitar. Contohnya dalam Kisah pasal 2, pada hari Pentakosta di mana para murid menjalankan misi Allah, berkhotbah memberitakan keselamatan dalam Yesus kepada orang-orang asing yang datang dari seluruh penjuru dunia ke Yerusalem. Pada waktu itu oleh kecurahan Roh Kudus, mereka mampu menggunakan bahasa-bahasa asing, bahasa orang-orang yang ada berkumpul di tempat tersebut, bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang mari kita berdiskusi tentang ditawan dan ditempatkan pada budaya asing. Apa pengertian budaya asing dalam konteks pelajaran sekolah Sabat? Nah, pengertian budaya asing dalam konteks pelajaran sekolah Sabat adalah ketika umat-umat Allah akan ditempatkan pada lokasi atau situasi di mana mereka didesak atau dipaksa untuk menyerah kepada budaya duniawi atau sekularisme yang mana bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Dan desakan ini dapat berupa kebudayaan atau kebiasaan yang marak terjadi hingga juga berupa peraturan atau undang-undang yang sifatnya memaksa seperti yang ada di dalam kasus Daniel dan 3 orang anak Ibrani. Dalam kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa budaya asing yang mereka hadapi? Dalam kasus Daniel dan 3 orang sahabatnya, mereka ini terambil dari tempat mereka bertumbuh, mereka diberikan nama-nama Babel, diberikan pendidikan ilmu orang Babel, ditawarkan makanan orang Babel, dipaksa untuk mengikuti gaya hidup penyembahan berhala di Babel, lalu kemudian mereka dicemplungkan ke dalam kultur penyembahan berhala yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Yahudi mereka. Namun dengan demikian kita lihat mereka tetap bertahan dalam iman dan menjaga identitas keyahudian mereka. Kalau memang budaya asing ini dapat mengancam iman, bagaimana? Apa yang dapat kita lakukan? Belajar dari pengalaman anak-anak Ibrani ini, bagaimana mempertahankan iman kita. Ada beberapa hal. Yang pertama, doa dan iman yang kuat. Kita lihat dalam beberapa kasus, Daniel dan teman-temannya selalu datang dalam doa. Ketika mereka menghadapi krisis, nyawa mereka terancam, mereka datang kepada Tuhan. Dan ketika mereka berdoa, iman mereka dikuatkan. Yang kedua, penolakan untuk berkompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan asas-asas Alkitab.
Jadi penolakan ini penting oleh karena kalau kita berkompromi maka iman kita tidak sementara berkembang. Yang ketiga adalah kecerdasan untuk memahami firman Allah. Menggali, menyiapkan waktu untuk memahami dasar-dasar firman Tuhan. Lalu yang keempat, berani mengambil resiko demi kebenaran apapun akibatnya. Alkitab sendiri dalam Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Pengharapan untuk iman kita yang bertahan hanya apabila kita berdasar kepada firman Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kesetiaan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang relevan dengan pergumulan yang dialami oleh kita pada zaman modern ini? Menurut Patriarchs and Prophets halaman 512, di sana Ellen White memberikan komentar tentang 3 orang anak Ibrani ini. Dia katakan, dan dengan cara yang luar biasa, iman mereka kepada firman yang hidup telah dihormati di hadapan semua orang. Berita tentang pembebasan mereka yang luar biasa itu dibawa ke berbagai negara oleh para wakil dari berbagai bangsa yang diundang oleh Nebukadnezar untuk menghadiri upacara penyerahan itu. Dan perhatikan baik-baik kata berikut ini. Melalui kesetiaan anak-anaknya, Allah dimuliakan di seluruh bumi. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau kita setia, kita dapat menjadi saksi Kristus dan nama Tuhan yang akan dimuliakan. Sebenarnya ada 2 kelompok orang yang setia di atas dunia ini. Kelompok yang pertama adalah mereka yang setia supaya mereka diberkati. Mereka berpegang kepada janji-janji Tuhan. Kalau mereka setia, mereka akan dilindungi, diberkati, dicukupkan dengan limpahnya. Tetapi ada juga orang yang kedua, yaitu mereka setia untuk kemuliaan Allah apapun resikonya. Dan inilah yang ditunjukkan oleh anak-anak Ibrani ini. Mereka setia bukan supaya mereka dilindungi, bukan supaya mereka diberkati. Apapun yang terjadi, mereka tetap setia kepada Allah karena mereka tahu dengan kesetiaan mereka nama Allah yang akan dimuliakan. Saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah Sabat juga mengangkat kisah Esther dan Mordekai. Pertanyaan, mengapa mereka tidak berterus terang tentang identitas mereka? Bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Apakah mereka takut? Nah, saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa Mordekai mengingatkan Esther untuk tidak memberitahukan akan asal-usulnya. Itu dapat dilihat di dalam Esther 2 ayat 10 dan ayat 20. Sebagai orang asing di sebuah kebudayaan dan agama asing, mereka bisa saja dimusuhi ketika mereka membuka diri dan menginformasikan siapa dan apa latar belakang mereka. Nah, dalam konteks kisah Esther, Allah merancangkan Esther menjadi jalan untuk mana bangsa Yahudi luput dari pembunuhan yang direncanakan oleh Haman. Itu semua karena doa dan puasa dari orang-orang Yahudi. Esther 4 ayat 13, ayat 14 dan ayatnya yang ke-16. Ellen White memberikan komentar di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 1140. Dia katakan, melalui Esther, sang ratu, Tuhan melakukan pembebasan yang luar biasa bagi umatnya. Pada saat tampaknya tidak ada kekuatan yang dapat menyelamatkan mereka, Esther dan para wanita yang berhubungan dengannya dengan berpuasa dan berdoa serta tindakan yang cepat menghadapi masalah ini dan membawa keselamatan bagi bangsanya. Nah, kemudian pertanyaan, apakah Esther dan Mordekai adalah terang Allah di tempat yang gelap di mana mereka berada di kerajaan Persia, dalam hal ini di kota Susan? Bila dirujuk dari kisah Esther dan Mordekai dalam cerita di buku Esther, maka terlihat dengan jelas tentang kepatuhan, tentang doa, tentang iman, dan tentang puasa dari mereka. Dan tampaknya adalah Esther diangkat menjadi ratu dan Allah meluputkan bangsa Yahudi dari pembunuhan yang dirancang oleh Haman, dan Haman justru menerima akibat dari hukuman itu. Semua itu oleh karena
peran doa dan puasa. Nah, dirujuk dari kitab Ester 8 ayat 17, banyak orang-orang atau rakyat negeri itu menjadi atau masuk menjadi Yahudi. Ini adalah bukti bahwa mereka telah menjadi terang di tengah-tengah bangsa kafir atau di kota Susat. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita berpindah kepada pokok penting lain dari pembahasan kita, yaitu tentang kesetiaan Mordekai. Nah, kepada siapa kesetiaan Mordekai ditunjukkan dan dalam hal apa? Mordekai adalah salah seorang buangan Yahudi di Babel yang menunjukkan kesetiaan hanya kepada Allah. Dan ia menyatakan hal itu dengan hidup dalam takut akan Tuhan dan menuruti ketetapan-ketetapan Allah. Dan itulah yang diajarkannya kepada Ester yang telah diangkatnya sebagai anak, dikisahkan di dalam kitab Ester. Tentang Mordekai, Nyonya White katakan dalam buku Christian Service halaman 158 bahwa karakter dan perilakunya yang mengekspresikan rasa hormat kepada hukum Allah merupakan teguran terus-menerus bagi mereka yang telah membuang rasa takut akan Tuhan. Kata-kata Mordekai kepada Ester di saat-saat krisis dan ancaman menggambarkan imannya kepada Allah, percaya bahwa Allah tahu segala sesuatu dan sanggup memberi kelepasan dan kemenangan kepadanya. Ester 4 ayat yang ke-14 bagian B, di saat-saat krisis dikatakan, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kemudian Alfa Omega jilid 4 halaman 200 mengatakan, Ester dan Mordekai menyadari bahwa kecuali Allah bekerja dengan dahsyat demi keselamatan mereka, maka usaha mereka sendiri tidak akan berhasil. Jadi apa yang diinformasikan ini memberi gambaran kepada kita tentang kesetiaan Mordekai kepada siapa dan dinyatakan seperti apa. Nah, sekarang mengapa Mordekai tidak menghormati Haman sebagai pimpinan dan menurut perintah raja? Ester 3 ayat 2 dan 3 mengatakan, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Mordekai, saudaraku, mengambil sikap ini karena beberapa alasan. Yang pertama, Haman adalah keturunan Agag orang Amalek yang merupakan musuh bangsa Yahudi sejak mereka keluar dari tanah pembuangan Mesir. Ulangan 25 ayat 19 mengatakan, maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuh di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Jadi Mordekai tidak mau menunjukkan penghormatan kepada Haman karena alasan ini yang pertama. Yang kedua, Mordekai adalah seorang penyembah Allah yang benar dan hidup yang merupakan pencipta langit dan bumi. Mordekai tidak mau menyembah manusia berdosa siapapun. Dan dia menunjukkan kesetiaan bahkan bila mendapat ancaman kematian. Ini jugalah yang ditunjukkan Hananya, Misael dan Asaria atau Sadrak, Mesak, Abednego di dalam Daniel pasal yang ketiga. Mereka dengan tegas apapun resikonya tidak mau menyembah patung ataupun manusia manapun kecuali Allah di sorga. Review and Sabbath Herald 13 Mei 1884 mengatakan, dari Daniel dan kawan-kawannya dan Mordekai, sebuah sinar terang bersinar di antara kegelapan moral dari istana kerajaan Babel. Artinya, mereka menunjukkan penghormatan hanya kepada Allah. Inilah alasan-alasan mengapa Mordekai tidak mau memberi penghormatan kepada Haman dan juga melanggar perintah raja. Dia tidak mau menyembah manusia berdosa, penyembahannya hanya kepada Allah di surga. Sekarang mari kita mendiskusikan tentang iman dari seorang Ester. Mengapa Ester pada akhirnya mengungkapkan identitasnya asal-usulnya? Apa yang mendorongnya? Apakah ini oleh karena ancaman ataukah ini karena iman dan dorongan Roh Kudus? Ellen White dalam Patriarchs and Kings halaman 601 mengomentari apa atau bagaimana Ester mencapai keputusan untuk menghadap raja. Dia katakan, krisis yang Ester hadapi menuntut tindakan yang cepat dan sungguh-sungguh. Tetapi baik dia maupun Mordekai menyadari bahwa jika Tuhan tidak bekerja dengan penuh kuasa atas nama mereka, usaha mereka sendiri tidak akan berhasil. Maka Ester mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, sumber kekuatannya. Lalu dia katakan, pergilah. Ester memerintahkan Mordekai
kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan dan berpuasalah untukku. Jangan makan dan minum selama 3 hari, siang maupun malam. Aku dan dayang-dayangku akan berpuasa juga. Dengan demikian aku akan menghadap raja yang tidak sesuai dengan hukum memang, tetapi kalau aku binasa, biarlah aku binasa. Dari kutipan ini kita temukan bahwa ini adalah dorongan dari Roh Kudus. Dia berserah sungguh-sungguh oleh karena dia tahu Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatannya untuk menghadap raja. Kalau kita bandingkan kisah daripada Daniel dan 3 anak Ibrani, lalu kemudian Esther dan Mordekai, kita lihat sepertinya tidak ada dampak yang signifikan kesaksian mereka kepada Raja Ahasweros. Tetapi kalau kita teliti baik-baik, sebenarnya baik Daniel dan Esther masing-masing memiliki dampak dalam sejarah suci rencana penebusan Allah. Tapi masing-masing mereka memainkan peran yang berbeda. Mengapa? Oleh karena Daniel ini diutus oleh Allah untuk menyatakan Allah yang disembah oleh bangsa Yehuda lebih berkuasa daripada Allah yang disembah oleh orang-orang Babel. Sementara Esther ditempatkan oleh Allah untuk menyatakan bangsa yang dipilih oleh Allah dan bagaimana Allah akan merealisasikan rencananya di atas dunia ini, yaitu janji tentang Mesias yang akan datang melalui bangsa ini tidak dapat dibatalkan oleh rencana Haman. Jadi mereka bertugas dalam misi yang berbeda, dalam fungsi yang berbeda, tetapi mereka meninggalkan dampak yang luar biasa dalam sejarah keselamatan umat-umat Tuhan. Saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah Sabat juga menyinggung soal mujizat Purim. Pertanyaan, bagaimana mujizat itu di zaman Esther? Apakah karena doa dan puasa? Saudara-saudara, kitab Esther adalah kitab yang unik. Mengapa? Satu-satunya kitab yang tidak mencantumkan nama Tuhan adalah kitab Esther. Namun, walaupun tidak ditemukan kata nama Tuhan, tetapi perbuatan dan tindakan Tuhan serta keterlibatan Tuhan dalam menolong dan memuluskan Esther untuk menjadi ratu dan membebaskan orang Yahudi dari ancaman pembunuhan dapat dilihat dalam kitab Esther. Nah, kemudian pertanyaan, mengapa harus berdoa bahkan berpuasa? Saudara-saudara, dalam catatan tokoh-tokoh sentral dalam Alkitab, kita dapat menemukan pengalaman doa dan puasa ketika umat Tuhan menghadapi problema. Sebut saja seperti Daniel dan sahabat-sahabatnya, Yesus, demikian juga dengan murid-murid ketika terpenjara oleh karena Injil. Murid-murid Kristen lainnya berdoa bahkan berpuasa. Dan itu telah menjadi lifestyle atau pola hidup di mana umat Tuhan memohon pertolongan Tuhan saat bahaya menerpa. Bila dilihat dalam Yakobus 5 ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ayat 16 dia katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saudara-saudara, dalam mewujudkan rencananya, Tuhan inginkan kita bergantung dan percaya sepenuhnya kepada janji-janjinya. Itulah cara Allah untuk melatih kita menjadi umat Tuhan yang setia kepadanya. Nah, kemudian, mengapa Mordekai sepertinya membalas dendam kepada Haman, gantinya mengampuni dan memaafkannya? Saudara-saudara, hukuman yang dialami oleh Haman dimulai dengan rencananya sendiri untuk membinasakan Mordekai bersama dengan bangsanya oleh karena ia, Haman, tidak mendapatkan penghormatan dari Mordekai setelah raja mengeluarkan aturan untuk tunduk dan hormat kepada Haman. Mordekai adalah orang Yahudi. Ia tahu bahwa dalam menyembah hanya bisa digunakan kepada Allah, gantinya kepada manusia. Sama seperti Daniel dan sahabat-sahabatnya tidak mau menyembah kepada patung buatan Raja Nebukadnezar, demikian Mordekai tidak akan tunduk dan hormat serta menyembah kepada manusia, dalam hal ini kepada Haman. Nah, Haman menerima hukuman bukan karena Mordekai,
tetapi karena kesombongan dan keangkuhannya, ia mendapat hukuman dari Allah sendiri. Sedang Mordekai mendapat penghormatan raja karena doa dan imannya. Nah, sebagai penutup dan aplikasi dari pembahasan kita, apa pelajaran dari Ester dan Mordekai yang dapat kita hidupkan atau praktekkan dalam kehidupan kita saat ini? Ada begitu banyak pelajaran rohani dari kisah Ester dan Mordekai yang boleh kita ambil dan hidupkan saat ini. Namun beberapa yang saya mau bagikan. Yang pertama, kita belajar untuk mempraktekkan kesetiaan yang sungguh kepada Allah. Percaya bahwa Allah sanggup dan terus bekerja bagi umatnya dan untuk kemuliaan namanya. Sekalipun kitab Ester adalah satu-satunya kitab dalam Alkitab yang tidak menyebutkan nama Allah atau Tuhan, namun pekerjaan tangannya yang ajaib nyata di dalam kisah Ester dan Mordekai. Alfa Omega Jilid 4 halaman 198 mengatakan, masih saja merupakan rencana Tuhan sebagaimana dari mulanya, supaya umatnya akan menjadi suatu pujian di bumi dan menjadi kemuliaan bagi namanya. Alasan atau pelajaran yang kedua adalah kita harus hidup dalam takut akan Tuhan dan hormat hanya kepada Allah lebih daripada apapun juga, sekalipun ada ancaman di dalamnya. Sama seperti yang dinyatakan oleh Ester dan Mordekai, bahkan di tengah ancaman untuk pembunuhan, mereka tetap menunjukkan rasa takut dan hormat kepada Tuhan saja. Dan yang ketiga, serahkan segalanya kepada Tuhan, sebab segala sesuatu akan indah pada waktunya Tuhan, yaitu indah bagi orang-orang yang berserah dan berharap kepadanya. Janjinya dalam Alfa Omega Jilid 4 halaman 202, di sana dikatakan, tetapi mereka yang takut akan Allah tidak akan dibiarkan bimbang. Sekarang sebagaimana pada zaman Ester dan Mordekai, Tuhan akan mempertahankan kebenarannya dan umatnya. Jadi itulah janji yang boleh kita pegang. Nah sekarang, bagaimana kita boleh menang menghadapi masalah kehidupan seperti kesulitan, kesusahan, atau mungkin ancaman dan lain sebagainya. Dari kisah Ester dan Mordekai, kita mendapatkan contoh apa yang harus kita lakukan untuk menang dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan seperti kesulitan-kesulitan atau mungkin ancaman hidup. Apa yang mereka lakukan? Ester 4 ayat 16 dan 17 memberi jawaban. Dikatakan, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Jadi untuk menang dalam setiap krisis dan kehidupan, kita harus tekun berdoa dan berpuasa. Orang yang berdoa dan berpuasa adalah orang-orang yang berserah dan berharap kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memberi kelepasan dan pertolongan serta keselamatan. Termasuk ketika krisis dan ancaman itu datang saat kita membagikan misi Allah atau Injil keselamatan kepada orang lain, bahkan di tempat-tempat yang asing bagi kita. Nah, Mazmur 34 ayat 5 dan 8 mengatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Janji ini boleh kita pegang. Mazmur 37 ayat 5 dan 6 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ketika kita berdoa dan berpuasa, berserah dan berharap kepada Tuhan, inilah janji yang akan kita miliki di dalam kehidupan kita, asalnya daripada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar daripadamu. Melalui pembahasan sekolah Sabat, kami diingatkan ya Tuhan untuk tetap setia kepadamu, menjalankan misi yang Tuhan percayakan, bahkan ke negeri-negeri asing, di mana ada umat-umatmu juga yang sedang menantikan kedatangan para misionaris untuk mengabarkan kabar keselamatan. Tuhan kami rindu, Tuhan pakai masing-masing kami, tapi kami lemah dan berdosa. Kami minta Tuhan kiranya akan mengampuni dan menyempurnakan pelayanan kami, supaya di tempat di mana Tuhan utus kami pergi dan berada, kami sanggup menyampaikan misi kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Terpujilah Engkau Tuhan, ajarkanlah kami untuk tetap berdiri pada kebenaran-Mu dan setia di dalam segala keadaan hidup ini, bahkan ancaman yang mungkin ada, kami akan tetap memilih mengikut Tuhan dan menyembah Engkau. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.